Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Happy, berjumpa lagi bersama podcast Pati Happy yang semakin happy. Bersama saya dengan Dwi Purwanto yang akan membawakan podcast pada saat ini. Pada siang hari ini kita akan membahas apa itu UHC. Teman-teman pasti pernah mendengar kalimat UHC. Dan pada siang hari ini kita juga akan tahu perjuangannya BPJS Kesehatan Cabang Pati untuk mendukung pemerintah daerah mencapai UHC. Di sini pada siang hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat expert di bagiannya, yaitu Kak Suryo Adinugraha. Selamat siang Kak Suryo. Selamat siang. Apa kabar hari ini Kak Suryo? Alhamdulillah. Sobat Happy, pada siang hari ini kita akan bahas dan kupas tuntas apa itu UHC dan capaian kepesertaan di BPJS Kesehatan wilayah Pati, Rembang, dan Blora. Kak Suryo, bisa diceritakan Kak Suryo, apa itu UHC Kak Suryo? Ya, jadi UHC ini sebenarnya suatu kondisi, Mas Dwi. Jadi kondisi di mana seluruh masyarakat itu mempunyai kemudahan akses layanan, Ya. kapan saja, di mana saja, itu tanpa hambatan finansial dan tanpa hambatan teknis, sehingga masyarakat itu mendapatkan pelayanan yang maksimal. Ya. Jadi UHC ini adalah cita-cita bangsa lah ceritanya gitu. Yang ya. dulu sudah digaung-gaungkan dulu zaman Askes, kemudian sampai dengan terbitnya perundang-undangan tentang sistem jaminan sosial nasional, kemudian terbitlah badan penyelenggaranya. Ya. Itu bertujuan untuk memberikan kenyamanan masyarakat Indonesia gitu kan dalam memperoleh jaminan layanan kesehatan. Siap. Harapannya seluruh masyarakat Indonesia ini seperti yang tadi tujuannya mudah mengakses layanan, kemudian di mana saja, kapan saja, bebas dari finansial yang besar, kemudian hambatan dari teknis-teknis. Itulah UHC yang sebenarnya dicita-citakan oleh negara kita. Baik ya, sangat luhur sekali cita-cita bangsa Indonesia ini untuk menjamin keberlangsungan program JKN. Dan Pak Kak Suryo, di wilayah BPJS Cabang Pati ini sudah berapa capaian kepesertaan yang diraih? Ya, sebenarnya alhamdulillah ya kita dapat meraih angka UHC di tahun 2024 ini. Jadi kalau kantor cabang Pati ini punya 3 wilayah kabupaten. Ya. Yang pertama Pati, Rembang, dan Blora. Itu sudah tiga-tiganya kemarin pada bulan Agustus mendapatkan penghargaan dari Wakil Presiden kita Republik Indonesia Bapak Ma'ruf Amin. Itu telah mencapai angka 98% dari total penduduk yang ada. Jadi alhamdulillah masyarakat Indonesia terkhusus dari penduduk yang di wilayah kerja kantor cabang Pati ini harapannya dapat memberikan kontribusi gitu kan, kemudian dapat menjamin kesehatannya, kemudian dapat mengakses pelayanan kesehatan bebas dari kebutuhan finansial yang besar dan teknis-teknis yang mungkin bisa sangat simplifikasi lah dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Upaya apa ya ini yang sudah Kak Suryo dan tim lakukan nih supaya capaian kepesertaan di 3 wilayah kabupaten ini tercapai 98%? Ya, sebenarnya upaya-upaya yang telah dilakukan ini terkuatnya adalah sinergisitas dengan pemerintah daerah, Pak. Jadi sinergisitas itu bisa membawa kita menuju cita-cita yang luhur ini, gitu kan, sampai dengan masyarakat ini tercipta jaminan kesehatan nasional yang mencapai universal health coverage. Jadi upaya yang dilakukan dengan pemerintah daerah adalah berkolaborasi kuat, kemudian di dalam sinergisitas kegiatan, kemudian mencapai upaya-upaya kemudahan dari masyarakat itu mengakses layanan kesehatan, dan terutama yang penting adalah memudahkan mengakses pelayanan untuk pendaftaran jaminan kesehatan. Nah, upaya pendaftaran jaminan di dalam program jaminan kesehatan nasional ini, gitu kan, yang pertama masyarakat Indonesia terkhusus di kantor cabang Pati ini dapat kemudahan banyak dan dukungan support dari pemerintah daerah. Salah satu contohnya adalah adanya mobil BPJS keliling, gitu kan. Ini support dari pemerintah daerah bisa memberikan akses informasi kepada masyarakatnya. Mobil BPJS keliling ini lokasinya di mana saja diumumkan, kemudian masyarakat bisa mengakses dan mendekatkan. Kita mendekatkan
diri dengan masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar. Itu baru mobil jenis cleaning. Iya. Kemudian ada kemudahan dengan cara digital. Ada mobil JKN, kemudian ada Pandawa gitu kan untuk dapat diakses melalui chat WA. Kemudian juga ada 165 yang bisa diakses, website web dari BPJS Kesehatan juga bisa ikut mendaftar. Banyak sekali ya. Iya, kemudahan ya. itu gitu kan untuk dapat diakses masyarakat untuk mendaftarkan JKN. Tapi jelas sinergi dengan pemerintah daerah seperti ini contohnya. Jadi kemudahan dari badan usaha untuk mendaftar itu juga bisa dapat diakses melalui langsung menghubungi dengan BPJS Kesehatan. Kemudian memastikan pemerintah daerah itu memastikan badan usaha itu mendaftarkan seluruh karyawannya. Itu sangat penting sekali. Kenapa? Seluruh karyawan ini yang sudah berkontribusi terhadap perusahaan itu selayaknya lah mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan, gitu kan? Jadi harapannya seluruh pekerja itu dapat jaminan kesehatan, kemudian tenang dalam bekerjanya, keluarga yang ditinggalkan juga tenang, gitu kan? Karena begitu butuhkan pelayanan kesehatan itu dapat akses, gitu kan? Untuk pelayanan kesehatannya tidak hanya pekerja saja. Tapi jangan kita lupakan juga pemerintah daerah cukup berkontribusi terkait masalah pembiayaan masyarakat dasar pemerintah daerah ini. Ini skemanya apa, Pak? Cukup banyak ini dari segmentasi masyarakat penerima bukan penerima upah yang didasarkan oleh pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah itu juga berkontribusi luar biasa terhadap masyarakat ini. Mungkin masyarakat yang kemampuannya ini udah di tengah-tengah, gitu kan? Nah di tengah-tengah ini mau didaftar sendiri kok sekiranya masih kurang cukup, gitu kan? Mau dikategorikan miskin tidak mampu, tapi dia punya kemampuan karena bekerja, tapi penghasilan belum cukup, itu yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Kemudian atau pemerintah daerah berdasarkan ke BPJS Kesehatan itu juga sangat luar biasa. Jadi upaya-upaya, gitu kan? Untuk kita sinergi dengan pemerintah daerah, gitu kan, kemudian membuka jaringan seluas-luasnya, gitu kan, kemudian dari hal itu, gitu kan, masyarakat semakin mudah untuk mengakses pendaftaran. Itu upaya-upaya ini komitmen BPJS Kesehatan ya. Betul. Untuk bagaimana masyarakat itu bisa mudah untuk mendaftarkan sebagai peserta JKN, gitu ya. Dan pastinya memang untuk pelayanan tadi ya. Nah, di pelayanan tadi ini mungkin ada kendala. Ada pengaduan dari masyarakat nih Pak Suryo. Apakah ada kanal-kanal layanan yang lain, misalkan pengaduan dari peserta yang mungkin tidak puas dengan pelayanan yang didapatkan di Vaskes, baik itu Vaskes yang pertama maupun lanjutannya? Apakah ada saluran Kak Suryo untuk melaporkan pengaduan dari masyarakat ini? Gimana? Iya. Tentunya setelah menjadi peserta JKN, gitu kan, kemudian peserta itu membayar iuran, jadi merasa bahwa setelah mendapatkan mendaftar membutuhkan pelayanan kesehatan, tapi di kala mereka membutuhkan pelayanan kesehatan ternyata, gitu kan, kondisi itu tidak sesuai yang diharapkan. Nah, tentunya dari masyarakat itu bisa memberikan informasi dan pengaduan ke kita, ke BPJS Kesehatan. Ada kanal-kanal yang bisa diakses oleh dari peserta itu sendiri. Salah satunya adalah kalau di rumah sakit ada petugas BPJS 1. Nah, BPJS 1 itu selalu berkoordinasi kunjung ke rumah sakit untuk mendengarkan apa sih sebenarnya masukan atau informasi yang dibutuhkan dari pasien itu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Jika ada kendala yang seharusnya bisa disampaikan. Betul. Kemudian ada mobil JKN, itu juga ada rating, bahkan rating peserta atau pasien itu bisa memberikan rating bagaimana sih pelayanan yang diberikan di rumah sakit tersebut setelah mendapatkan pelayanan. Kemudian bisa menyampaikan keluhan kalau memang ada keluhan. Jadi di mobil JKN itu sebenarnya lengkap sekali, gitu kan, dapat memberikan akses kepesertaan, akses pelayanan kesehatan, kemudian jadwal dokter dan segala macam itu bisa diakses untuk mendapatkan informasi ataupun menyampaikan keluhan, gitu kan, dalam informasi. Bahkan bisa langsung datang berkunjung ke kantor, gitu kan,
untuk bisa menyampaikan dan curhat lah ceritanya. Wah, kemarin itu Pak saya itu dapat ini, dapat itu kok informasi benar itu gitu ya, gitu kan. Nah itu udah kondisi-kondisi yang kita sangat terbuka sekali untuk dapat peserta itu memberikan masukan dan pendapat, bahkan itu juga keluhan gitu kan. Hal-hal itu kita terima. Itu mau masyarakat sekitar itu bisa mengakses pelayanan tersebut gitu kan, jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan informasi, menyampaikan keluhan-keluhan yang ditangani. Ya tujuannya BPJS Kesehatan selain juga memastikan pesertaan itu aktif gitu kan, juga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai hak. Ya betul ya. Ya ini kesempatan untuk akses pengaduan ketika peserta mengalami gitu ya, mengalami kejadian yang kurang menyenangkan begitu ya, bisa dilaporkan. Nah, untuk capaian kepesertaan sendiri Pak Suryo di Pati ya khususnya ya, terkait dengan pendaftaran peserta jika yang datang ke kantor ini, bagaimana kiat caranya Kak Suryo ini supaya peserta ini ketika memang mendaftarkan ke kantor ini mudah sekali gitu Kak Suryo? Yang dilakukan apa ini di kantor? Sebenarnya kalau pendaftaran yang sifatnya manual ya, datang kantor langsung itu kan, gitu ya. Iya. Datang kantor itu sebenarnya kantor itu tidak hanya di Pati Pak Dik. Itu semuanya seluruh Indonesia itu bisa diakses oleh masyarakat Indonesia. Jadi tidak harus di Pati kan, misalnya rumah saya Pati tapi kok rumah saya lebih dekat ke Kudus daripada ke Pati, ya boleh aja ke Kudus walaupun alamatnya Pati gitu kan. Ternyata anak saya itu ada di Semarang gitu kan, pengen mengupdate data atau mendaftar sebagai peserta diskon, ya boleh aja. Kalau langsung datang ke kantor gitu kan, cukup membawa KK, KTP dan fotokopi buku rekening tabungan. Nah itu nanti ditunjukkan, ditunjukkan aja. Jadi kami tidak minta berkas itu. Tugas nanti akan melihat dan menyalin lah nomor NIK, data diri yang ada di data diri yang penduduk yang mau didaftarkan. Kemudian jika sudah sesuai peserta itu memilih kelas perawatannya. Kalau ini rata-rata yang datang kantor ini masyarakat mandiri yang ini gimana itu memilih kelas perawatannya, itu sudah memilih kelas perawatannya, kemudian dapat virtual account namanya. Sebagai bukti ya? Ya, bukti pendaftaran ada nomor. Jadi BPJS Kesehatan berkewajiban memberikan nomor identitas kepada penduduk yang mendaftar sebagai peserta JKN. Nah, dengan adanya virtual ini, peserta nanti bisa membayar iuran sesuai yang telah disepakati tadi waktu melakukan pendaftaran di banyak channel. Maret, Alfamart, ataupun lebih mudahnya kami sarankan melalui auto debit di bank. Gitu kan. Sebenarnya auto debit itu bisa melalui channel-channel yang non bank seperti OVO, GoPay, itu juga ada menu auto debit sebenarnya. Itu supaya apa ya? Jaga-jaga supaya nggak lupa. Nggak lupa, betul. Karena itu langsung terpotong ya. Iya, terpotong dan aktif gitu kan. Karena apa? Takutnya pada saat nanti lupa, membutuhkan pelayanan kesehatan, sudah di rumah sakit, sudah kondisi ada panik dan segala macam, kok non aktif, lupa harus mengakses ini, itu kan namanya orang panik ya. Tahunya ya gimana caranya lebih cepat gitu kan. Nah, supaya tidak lupa, harapannya bisa membayar iuran itu langsung melalui auto debit saja. Iya, Iya betul. Kak Suryo ya, ini untuk tadi kan jadi di kantor gitu ya. Nah, kalau boleh tahu Kak Suryo, BPJS Kesehatan dengan pemerintah daerah ini kan sebagai mitra gitu ya. Iya betul. Sejauh mana nih Kak Suryo koordinasi, hubungan komunikasi dengan pemerintah daerah Kak Suryo? Iya, kalau dengan pemerintah daerah tentunya itu sangat kita jaga dan kita bikin itu sesuatu yang harmonis. Ya karena apa? Kita semuanya tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus berkolaborasi, bekerja sama, kemudian saling mengikat keterkaitan gitu kan. Ya karena apa? Satu, pemerintah daerah itu adalah yang membuat suasana masyarakat ini tersedia pelayanan kesehatan. Kebijakan dari pemerintah daerah. BPJS Kesehatan memastikan pelayanan pendaftaran dan aksesibilitas gitu kan kepada pelayanan kesehatan gitu kan
memastikan sesuai dengan yang seharusnya. Gitu kan? Memang ikut terlibat aktif gitu ya. Benar. Untuk memastikan layanan kesehatan di kabupaten itu bisa berjalan dengan Bisa maksimal. berjalan dengan baik. Apalagi di tahun 2022 kemarin, di tanggal Januari itu muncul impres, instruksi presiden. Presiden itu menginstruksikan kementerian dan lembaga termasuk gubernur, bupati, wali kota untuk memastikan seluruh aparatnya atau seluruh instansinya ini mempersyaratkan JKN aktif dalam akses pelayanan. Iya, salah satu sekarang ini yang terbaru ini Pak Dik. Apa itu? Ini fresh ini. Di mana itu? Ini di tingkat kepolisian. Berupa apa itu Pak? Nah, kepolisian ini terbit regulasi yang terbaru keterkaitan masalah syarat aktif bagi peserta yang pengen mendapatkan pelayanan SKCK, surat keterangan catat kepolisian, dan surat izin mengemudi. Nah, gitu ya. Dari persyaratan kepolisian itu terbilah Perpol 5 dan Perpol 2 itu ada sedikit penambahan persyaratan. Itu bukti bahwa masyarakat ini untuk memastikan masyarakat itu terlindungi jaminan kesehatannya, gitu kan, sinergisitas kementerian lembaga, bahwa pada saat nanti masyarakat pengen membutuhkan pelayanan di kepolisian SKCK dan SIM itu pastikan JK-nya aktif. Nah, cara ngeceknya pun gampang. Lewat apa itu Pak? Ada lewat Pandawa. Itu kalau yang mau sering lewat chat WA gitu ya. Mudah banget. Iya, itu putranya aja lah. Kalau bapak ibu gitu kan ya sekiranya ini chat Pandawa gimana gitu kan, minta tolong lah yang ke putranya. Biasanya kan anak-anak sekarang sudah muda-muda Gen Z pasti punya HP Android lah. Iya. Itu chat lah ke Pandawa. Ada tadi diri nanti chat di nomor 08118165 nanti bisa diikuti petunjuknya situ, nanti akan mendapatkan informasi oh ini aktif atau tidak aktif, kemudian anggota keluarga ini siapa saja terdaftar di dalamnya gitu kan. Nah, pastikan sudah aktif itu nanti bisa langsung dibawa sebagai bukti persyaratan untuk mendapatkan layanan catatan kepolisian maupun surat izin mengemudi. Ini yang terbaru. Itu yang mungkin rekan-rekan semuanya itu bisa memastikan gitu kan, masyarakat kita, rekan kita, bahkan kita sendiri gitu kan. Wah, kalau besok perpanjang SIM gitu kan, ini saya siapkan dari diri saya termasuk JKN di sana. Gitu ya. Jadi memang sekarang ada lembaga-lembaga juga yang ikut gitu ya, memastikan bahwa program JKN ini adalah program yang memang harus didukung oleh semua pihak gitu ya. Iya. Nah, untuk pemberlakuan itu mulai kapan Kak Suryo? Untuk Perpol untuk SIM ya? Kalau SIM Perpol 2 itu pemberlakuannya besok tanggal 1 November tahun 2020. Terus banget ya, besok mulainya per 1 November. Besok. Jadi kalau Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya mungkin sudah berkunjung ke Satpas gitu ya, satuan pelayanan SIM itu kan sudah nampak lah itu informasi pengumumannya. Per 1 November persyaratan penambahan gitu kan, penambahan persyaratan untuk JKN aktif itu sudah muncul di persyaratannya pembuatan SIM gitu ya. Nah ini Sobat Happy, berarti kita harus memastikan nih bahwa yang belum punya kartu JKN atau mungkin belum aktif ya, kita buat atau mendaftar sebagai peserta JKN dan mengaktifkan kartu JKN yang dimiliki kita dan memastikan kalau yang untuk tiba-tiba ada yang non aktif gitu ya, atau mungkin belum membayar gitu. Itu juga harus diselesaikan gitu ya. Proses pembuatan SIM-nya tadi ya. Iya, jadi nanti dari pihak kepolisian memastikan ini aktif atau tidak ya, kita menunjukkan. Nah, kalau yang tidak aktif, Bapak Ibu bisa langsung mendaftar kembali. Langsung di situ ya, bisa mendaftar kembali. Tapi kalau yang menunggak, cukup bayar iurannya langsung aktif gitu kan. Nah, jika sudah semuanya gitu kan, baru nanti bisa langsung lancar lah semoga untuk pengurusan SIM-nya. Nah, oke, Kak Suryo, ini kira-kira ada tantangan nggak sih dalam upaya Kak Suryo ya untuk memastikan bahwa Pemda atau masyarakat ini selalu aktif kepesertaan JKN-nya? Apakah ada tantangan sendiri, Kak? Ya, sebenarnya tantangan itu selalu ada gitu ya. Ini tantangan ini yang terus kita
apa namanya buat semakin mudah kan, gitu kan, karena tantangan itu kan perlu kita mapping kan gitu kan. Sebenarnya pengennya peserta seperti apa? Pengennya peserta itu mudah akses daftar. Kita buka banyak channel. Tadi channel itu Masuk MPP, kita kerjasama dengan pemerintah daerah. MPP itu Mall Pelayanan Publik, ada loket BPJS di mana seluruh Indonesia gitu kan, membuat kemudahan itu mengakses layanan melalui gadget gitu kan. Itu mungkin tantangan yang kalau ada pertanyaan daftar BPJS di mana gitu kan, berarti kan masih ada tantangan ya, betul, gitu kan, masih info masyarakat ya. Iya betul. Kemudian informasi-informasi yang belum sampai gitu kan, mungkin kita bisa mappingkan sasaran-sasarannya. Kalau anak sekolah GCS ini mungkin kita bisa berikan berita yang positif-positif di IG gitu kan, kalau supaya informasi itu tercapai gitu kan, nyampe kepada sasarannya. Kemudian tantangannya kan mungkin masih juga ada nih gitu kan, bagian-bagian dari pemberi kerja kok masih ragu, masih pengen mendaftarkan karyawannya. Nah, sebenarnya dari segmen pemberi kerja itu memastikan karyawan yang terdaftar itu cukup mudah. Cukup langsung menghubungi kantor BPJS di mana saja, nanti menghubungi ada relationship officer namanya. Itu nanti akan langsung menjelaskan lebih lanjut gitu kan. Dan itu akan ada kemudahan seperti potongan gaji. Bahkan orang tua dan mertuanya pun itu bisa ikut didaftarkan sebagai tanggungan dari pekerja. Itu kalau hitung-hitungan premi itu Pak, itu lebih murah. Kenapa? Hitungan premi kalau cukup 1% dari potongan gaji sudah langsung mendapatkan kelas 2 atau mengikuti hak dari pekerjanya. Kelas 1 kelas 1 itu kalau Bapak Ibu bisa ngitung preminya, kalau minimal UMK di Kabupaten Pati misalnya 2.100.000, itu kan cukup 21.000 ya. Kalau kelas 2 kalau yang mandiri ya 100.000 gitu kan. Itu kan lebih 5 kalinya kan ya gitu kan. Lebih menguntungkan. Jadi itu sebenarnya memudahkan. Kalau tantangannya saya nanti gimana daftarnya gitu kan. Kemudian bagaimana nanti membayar iurannya. Nah, bagi masyarakat-masyarakat yang kurang mampu, gitu kan, miskin dan kurang mampu, itu sebenarnya pemerintah daerah maupun pemerintah pusat juga memberikan keterbukaan segmennya. Segmennya bagi masyarakat miskin dan kurang mampu itu sebenarnya syarat perundang-undangan dijamin oleh negara, iurannya nanti dibayarkan oleh negara, tapi memang secara periodik nanti pemerintah daerah akan mengupdate datanya. Nah, kalau bagi Bapak Ibu dan masyarakat Indonesia yang merasa bahwa sekarang saya sudah mampu, sudah bekerja, mari kembali ke segmen yang seharusnya, gitu kan, tantangannya itu. Nah, sama juga tantangan bagi masyarakat mandiri yang mungkin tidak bisa mengakses pelayanan kesehatan karena menunggak. Nah, menunggak ini juga kita bisa berikan kemudahan melalui cicilan rehab selama masih belum butuhkan pelayanan kesehatan ini. Pilih kalau ada tunggakan cicil aja, gitu kan, meringankan peserta yang meringankan mudah mendaftar cicilan di aplikasi mobil JKN itu ada. Jadi nanti sudah kalau tantangannya kok saya tunggakannya besar gitu kan, ya gimana cara bayarnya, ada cicilan nggak ada. Ada tantangan, ada solusinya, gitu kan. Harapannya itu sudah solusinya itu kok masih belum kena, nah mungkin disampaikan ke kita. Seperti apa gitu kan, harapannya BPJS bisa juga memberikan solusi-solusi untuk penanganannya yang terbaik ya, khususnya untuk peserta ini, karena ya bagaimanapun kita tetap membela peserta lah ya, supaya bisa memudahkan mengakses layanan kesehatan. Kak Suryo, ini ada pertanyaan ini dari Sobat Happy ya. Ini dari Mas Alfi ya. Tanya Min gitu ya ini. Kalau Pemda udah UAC ya, apa keuntungannya untuk para peserta JKN, Kak Suryo? Oh gitu ya. Iya. Sebenarnya UHC itu Unified Health Coverage gitu kan. Berarti kan pengertian tadi ya. Tidak ada hambatan, tidak ada jeda waktu untuk memberikan akses pelayanan kesehatan di mana saja dan kapan saja, itu tanpa hambatan finansial gitu kan. Keuntungannya ya seluruh masyarakatnya gitu kan, harapannya bisa menjadi lebih sehat. Ada solusi-solusi di mana membutuhkan pelayanan kesehatan dengan apalagi berbiaya besar. Tapi ada terkhusus nih Pak.
Apa itu, Kak? Daerah-daerah yang dimana capaian sudah sampai 98%, kemudian tingkat keaktifan. Nah, tingkat keaktifan itu apa? Gitu kan? Tingkat keaktifan itu dimana persentase di mana 80% penduduknya yang ada di suatu daerah tersebut itu aktif. Gitu. Aktif itu berarti mendaftar dan membayar Tidak ada iuran tunggakan gitu tanpa ya. ada tunggakan, aktif itu, kemudian diajukan ke BPJS Kesehatan gitu kan, ada terkhusus bagi penduduk yang diterapkan pemerintah daerah itu bisa langsung aktif. Oh gitu ya. Iya, jadi ada terkhusus ya. Jadi ada terkhusus bagi pemerintah daerah yang sudah mencapai 98% berarti tadi, kemudian cakupan keaktifan penduduknya itu 80%, kemudian anggarannya sesuai yang diperuntukkan, itu bisa langsung aktif bagi penduduk yang daftarkan pemerintah daerah. Itu kan solutif ya. Jadi artinya pemerintah daerah merasa mungkin dicurhatin sama masyarakat, Pak saya sakit, Pak saya kurang mampu, sekarang sudah di rumah sakit. Dalam kondisi yang masyarakat itu sudah 80% aktif dan 98%, itu kan pemerintah daerahnya itulah kita daftarkan pakai jaminan kesehatan nasional, itu langsung bisa digunakan. Jadi itu keuntungannya itu ya. Iya, bagi Pemda sendiri juga ketika ada masyarakatnya yang sakit bisa langsung dimasukkan. Iya, didaftarkan sebagai peserta Pemda gitu ya. Pemda, jadi pakai anggaran pemerintah daerah. Dan masyarakat tadi yang tiba-tiba didaftarkan tadi juga bisa langsung aktif dan mengakses layanan kesehatan di rumah sakit pertama. Itulah tujuannya untuk mesejahterakan masyarakat kita, memberikan solusi-solusi pelayanan kesehatan. Kenapa ya namanya sakit kapan? Ya kita nggak tahu ya waktunya gitu ya, sehingga harus dipersiapkan. Betul, harus dipersiapkan baik-baik lah gitu ya. Terima kasih Kak Surya. Ini juga ada Sobat Happy lagi nih Kak Surya. Ada pertanyaan dari Ibu Listiara ini Kak Surya. Izin tanya Kak, persyaratan JKN aktif untuk peserta mandiri yang baru daftar menunjukkan apa ya Kak? Oh terima kasih. Ya ini bisa dijawab Kak Surya. Ini mudah sekali sebenarnya. Sebenarnya kalau pengen daftar JKN gitu kan, ini untuk peserta mandiri cukup membawa KK, KTP, dan fotokopi rekening tabungan. Kenapa? KK karena kewajiban bagi penduduk yang terdaftar mandiri ini dan seluruh peserta JKN itu mendaftarkan satu anggota keluarga. Itu kan boleh diwakilkan dalam salah satu dari anggota keluarga yang di KK tersebut. Nggak usah ikut semua. Salah satu gitu ya. Salah satu aja lah dari kakak tersebut gitu kan, untuk dapat ikut mendaftarkan. Jadi harus wajib satu kakak gitu ya kan? Betul, satu anggota keluarga. Terus daftarnya pun mudah. Kalau pengen langsung ketemu dengan orangnya, ini langsung lah gitu sama ketemu di kantor BPJS di mana aja, seluruh Indonesia, dari jam 8 sampai jam 3 sore kita buka loket, dari Senin sampai Jumat. Nah kalau pengen akses nggak mau datang, saya lagi kerja gitu kan, atau lagi jaga toko ataupun nanti siapa yang beli gitu kan, kalau ada yang jual itu kan udah lewat mobil JKN, download mobil JKN gitu kan, isikan data, petunjuknya itu bisa langsung diakses. Itu juga dapat ini informasi juga ya. Betul. Untuk biayanya berapa gitu ya. Nanti akan muncul mobil JKN itu. Mobil apalagi nggak mau mobil JKN, chat dengan Pandawa juga bisa. Oke. 08118165 nanti akan ada petunjuk yang diikuti, kemudian akan berkomunikasi dengan onliner. Data diri dimasukkan, kemudian akan dapat informasi nomor virtual account. Cuma terkhusus bagi penduduk yang baru daftar nih. Gimana itu Kak? Untuk peserta mandiri masih ada masa tunggu 14 hari. Jadi tidak bisa langsung aktif ya? Betul. Mandiri itu ya? Mandiri ini nggak bisa langsung aktif. Saran kami gitu kan, jauh-jauh hari lah mendaftar, karena sakit itu datang tiba-tiba gitu kan, nggak bisa disangka-sangka, gitu sudah langsung membutuhkan, gitu kan, pastikan kartu SIM-nya aktif. Jadi kayak tiba-tiba gitu ya, sakit baru daftar gitu ya? Iya. Dan bisa repot itu ya, karena nggak bisa langsung untuk dipakai atau aktif kartunya. Repot sekali kalau udah itu kan pada saat panik gitu kan. Ya mau gimana lagi ya kalau harus membutuhkan pelayanan kesehatan tadi disampaikan bahwa itu memang satu kakak gitu ya. Ini mungkin konsep
gotong royong ya, Betul. minimal dari anggota keluarga dulu ya. Ketika ada yang sakit nih, bapak, ibu atau anaknya gitu ya, minimal anggota keluarga dulu yang harus memang membantu gitu ya. Iya, betul. Nah, sistem jaminan kesehatan nasional di bawah pemerintah ini memang Iya. sistemnya gotong royong. Oh gitu. Iya. Iya. Coba bayangkan Pak Dwi, ini kalau Gimana, mungkin ya ada saudara tetangga kita gitu kan yang sakit. Kemarin saya dicurhatin sama tetangga nih, Oh Mas, iya. sakit jantung, Hah? sudah sesak dibawa ke rumah sakit, gitu Iya. kan? Iya. Kemudian langsung diobati, sembuh nol tanpa ada biaya yang Iya. harus dibayar. Itu sudah menggunakan JKN. Kalau ditelusur-telusur di internet nih, gitu kan, Iya. biaya pelayanan kesehatan untuk sakit jantung tadi itu 150 juta. Itu baru daftar tuh Kak Surya. Iya, itu operasi jantung itu segitu mahalnya gitu Segitu kan. ya. Kalau nggak pakai JKN 150 juta itu bagi Wah. kita ya, waduh mau gimana gitu kan, mau nyari di mana? Bisa lepas apa ini? Bisa lepas apa ini sama Iya. kebo gitu kan semuanya gitu kan. Kalau Betul. pakai JKN kemudian lain itu makanya dengan adanya JKN ini gitu kan, Ya. dengan sistem gotong royong gitu kan, Ya. peserta membayar ini juga tidak dianggapannya kok percuma, enggak. Bagi saudara kita, tetangga kita, saudara kanan kiri, apalagi keluarga kita Iya, sendiri ya kan, betul. kebutuhan pelayanan itulah iuran yang dikumpulkan gitu kan, buat membiayai rekan saudara kita yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Iya, Tapi harapannya sebenarnya bukan sakitnya, tapi Iya. bagaimana menciptakan kitanya sendiri nih, Betul. masyarakat Indonesia ini sehat. Oh iya. Gitu kan? Iya. Jika membutuhkan pelayanan kesehatan sudah ada jaminan kesehatan yang Kesehatannya. diberikan oleh pemerintah ini. Ya itu memang apa ya istilahnya kalau kita mungkin sedia payung sebelum hujan Betul, lah ya. betul. Jadi kita sudah menyiapkan meskipun ya harapannya sih kita mintanya sehat lah ya. Sehat, Kita nggak iya. mungkin minta sakit gitu kan. Tetapi kan itu tadi kalau tiba-tiba sakit ya kita sudah ada persediaan jaminan kesehatannya yang bisa Betul. dipakai untuk periksa. Betul. Nah, iya, itu kan. Siap. Oke Kak Surya, ini juga ada tanya lagi Kak Surya nih. Sobat Happy silakan kalau ada yang mau ditanyakan juga bisa disampaikan. Dari Mas Raffi Kak Surya, izin bertanya, kalau pekerja belum didaftarkan oleh perusahaan, ya, apakah bisa mendaftar ke kantor BPJS Kesehatan? Ya, sangat mudah sekali sebenarnya untuk mendaftar JKN, termasuk juga yang pekerja ini. Pekerja ini kok saya merasa bahwa teman-teman saya didaftarkan kok saya belum, gitu kan? Iya, Padahal saya kan juga sama-sama Pekerja di situ. Boleh pekerja itu lapor ke kantor BPJS Kesehatan membawa bukti-buktinya dia seorang pekerja. SK, penggajian, gitu kan, data diri yang nanti bisa langsung disampaikan. Saya adalah pekerja dari perusahaan A, ini buktinya SK-nya, kemudian gajinya, ini data diri saya dan anggota keluarganya. Itu boleh dilaporkan ke BPJS Kesehatan, bisa. Sampaikan aja. Langsung gitu ya, bisa. Sampaikan aja kita langsung berhubungan dengan HRD-nya. Kan setiap perusahaan yang terlibat tadi jaminan kesehatan nasional ini nanti ada RO-nya. Nah, RO-nya nanti akan berhubungan dengan HRD-nya untuk dilakukan pendaftaran bagi pekerja. Jadi tetap diterima gitu Tetap ya, kalau diterima. datang ke kantor ya. Betul, tetap diterima. Nanti akan segera dari HRD itu memberikan jaminan sosial bagi pekerja yang mungkin ini waktu itu terlupa dan segala macam gitu kan. Tapi yang jelas hak dari pekerja itu mendapatkan jaminan sosial dari pemberi kerja. Bisa juga. Mantap ya. Oke Kak Surya, ini ada lagi nih kayak seru nih kita. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi nih. Izin bertanya Kak, bagaimana UHC dapat meningkatkan akses layanan kesehatan untuk masyarakat yang kurang mampu ini? Iya, benar. Jadi masyarakat yang kurang mampu ini sebenarnya adalah jaminan dari pemerintah sesuai dengan Undang-Undang yang terdapat. Undang-Undang 45 itu kan masyarakat miskin dan kurang mampu dipelihara oleh negara. Sebenarnya jaminan kesehatan nasional ini gitu kan. Negara hadir buat masyarakat kita termasuk yang kurang mampu karena ada segmentasinya tadi. Dari JKN itu ada segmentasinya, segmentasi penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang dikelolakan oleh negara, iuran jaminan negara, kemudian hal-hal validasi dan verifikasi dari penduduk ini yang kurang mampu nih gitu kan, itu ada tahapannya, diusulkan melalui musyawarah daerah,
atau musyawarah desa, kemudian masuk ke dalam data aplikasi janji, masuk data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, kemudian nanti diusulkan, diterima oleh Kementerian Sosial, kemudian masuk dalam penjaminan. Nah, masyarakat yang kurang mampu inilah yang akan dilindungi oleh negara sehingga iurannya dibayar oleh pemerintah, kartunya aktif dapat mengakses pelayanan kesehatan. Nah, namanya juga kurang mampu gitu kan, membayar sendiri juga nggak bisa, kan menghidupi keluarga sendiri juga nggak bisa. Itulah peran negara, peran pemerintah daerah untuk menjaminkan masyarakat ini yang kurang mampu ini terhadap jaminan sosial kesehatan. Gitu. Iya, mantap ya, memang sudah ini ya, sudah diatur gitu ya, diatur. Dan memang untuk laki-laki memang negara itu mikir ya, memikirkan masyarakatnya lah ya, betul, supaya jaminan kesehatannya itu ada gitu ya. Iya, betul. Sip. Ini kasusnya ada lagi nih, ada satu lagi dari Ibu Koes ya. Pak, kalau ada anggota keluarga yang lagi di luar negeri, gimana ya? Misalnya lagi kuliah atau kerja misalnya, itu gimana itu Kak? Ya, jadi pakai apa enggak itu Kak? Kalau sementara ini di luar negeri belum ada Pak. Jadi akses pelayanan kesehatannya masih diserahkan ke luar negeri gitu ya. Jadi kalau sementara ini gitu kan, masyarakat ini kok sudah bekerja di luar negeri, misalnya nih ada rekan saya sudah di Inggris nih, gitu kan, dia salah satu ya udah ini sementara bisa melaporkan ke BPJS Kesehatan bahwa sekarang lokasinya sementara tidak tinggal di Indonesia, iurannya diberhentikan dulu, bisa hold dulu gitu ya, hold dulu, berhentikan dulu gitu kan. Nah, pada saat nanti pelayanan kesehatan, jaminan kesehatan luar negeri, jadi nanti kembali ke Indonesia, silakan laporkan kembali bahwa setelah kembali ke Indonesia gitu kan, itu bisa diaktifkan lagi, kembali. Dan jeda waktu tadi Kak Suryo itu dihitung tunggakan atau tidak Kak? Tidak dihitung tunggakan selama nanti berada di Inggris misalnya di Manchester gitu kan ya, itu iurannya ya berhenti di situ, nanti dapat akses mendaftar kembali. Nah, pada kembali itu mulai awal itu juga pembayarannya gitu ya. Membayar tidak ada tunggakan ya kembali dengan iuran bulan berjalan katanya. Oke, sebenarnya mudah ya sebenarnya ya. Artinya tidak mempersulit gitu ya. Bahwa ada apa namanya mekanisme gitu ya, ketika memang peserta itu posisinya ada di luar negeri, itu bisa berhentikan dulu ya iurannya gitu ya. Oke. Yang disampaikan tadi Kak Suryo, semoga upaya Kak Suryo dan tim ini untuk selalu meningkatkan program JKN di wilayah Pati, Rembang dan Blora ini bisa dilancarkan, dimudahkan gitu ya Kak Suryo ya. Dan apa yang menjadi target-target yang harus dicapai tadi memang harus dengan semangat pastinya ya, ini bisa tercapai gitu. Iya, betul. Ya Sobat Happy, gimana? Perbincangan kita pada siang hari ini seru kan? Ya, semoga bisa menambah pengetahuan dan informasi kita tentang program JKN khususnya yang ada di wilayah Pati, Rembang dan Blora. Nah, jangan sampai ketinggalan untuk menyaksikan podcast Pati Happy di episode selanjutnya. Sekali lagi terima kasih Kak Suryo atas kehadirannya. Dan Sobat Happy, podcast Pati Happy berbagi inspirasi untuk perubahan yang positif. Dadah, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih.